Pagi ini saya mau mengajak kita semua melihat sosok Yesus. Siapa sih itu Yesus? Saudara, kita percaya dengan satu Allah. Betul saudara? Kita percaya yang namanya Allah yang Esa, Allah yang Tunggal. Tetapi keunikan kekristenan adalah kita mempercaya kepada 3 pribadi yang berbeda dalam satu esensi yang sama yang namanya Allah. Kita bukan memiliki 3 Allah, teman-teman. Karena puji Tuhan ya saudara, apa yang orang Kristen percaya dan orang Yahudi percaya itu sama. Kita mempunyai percaya kepada kitab perjanjian lama yang sama. Tentu saja orang Yahudi nggak bilangnya perjanjian lama, karena buat mereka ini perjanjian yang kekal. Mereka menyebutnya kitab Tanak, ya saudara. Tetapi mereka sama-sama percaya bahwa Elohim itu Ehad, bahwa Allah itu Allah yang Esa. Walaupun di perjanjian lama, mereka sama-sama sering menemukan bahwa ada 2 sosok paling tidak yang sama-sama ilahi, tetapi dua-duanya Tuhan, tetapi dua-duanya adalah satu. Oleh sebab itu disebut Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Dan ini dikutip oleh Tuhan Yesus di perjanjian baru. Dengar Israel, Shema Israel, bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang Esa. Ya saudara, kita hanya memiliki 1 Injil, saudara. Injil kasih karunia, betul saudara? Tetapi kita memiliki 4 kitab Injil. Keempat kitab Injil ini bagaikan foto, saudara. Kalau saudara hanya punya 1 sumber, saudara akan melihat Tuhan Yesus itu sebagai pas foto, hanya dari depan. Tetapi puji Tuhan, Yesus, Roh Kudus menganugerahi kekristenan dengan 4 kitab Injil. Kita memiliki Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Semuanya berulang-ulang teman-teman diingatkan bahwa kita memiliki 4 kitab Injil yang menyoroti kehidupan Yesus dari 4 sisi yang berbeda. Kitab Matius, saudara, menyoroti Yesus sebagai seorang raja yang dilambangkan sebagai seekor singa. Dan audiensnya adalah orang Yahudi, saudara. Kenapa kita perlu ulang-ulang ini? Karena banyak dari kita lupa, saudara. Dan ini juga untuk mempermudah kita waktu kita membaca setiap kitab Injil. Kenapa? Contohnya, saudara. Kenapa di kitab Matius dan Lukas saja yang ada silsilah Tuhan Yesus? Karena di kedua kitab itu Yesus digambarkan sebagai raja dan manusia yang memiliki silsilah. Waktu Yesus digambarkan sebagai Tuhan di kitab Yohanes, tentu saja Tuhan tidak mempunyai silsilah. Dan waktu Yesus digambarkan di kitab Markus, dia digambarkan sebagai hamba yang menderita, hamba yang terus-menerus melakukan pekerjaan buat Tuhan. Ya, seorang hamba tidak perlu silsilahnya, saudara. Dan kita mulai dengan, saya sangat suka dengan Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Apakah saudara orang percaya? Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan saudara. Pertama-tama buat orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Dalam bahasa Indonesianya, saudara, itu kita nggak dapet gitu, saudara. Kita coba dari bahasa Inggrisnya ya, KJV. Ini lebih mirip, saudara. For I am not ashamed of the gospel of Christ. Saya nggak malu terhadap Injilnya Kristus. Kenapa, saudara? Kenapa kita bilang, kenapa kita nggak malu? Karena, saudara, apa yang kita kabarkan Injil kasih karunia ini, saudara, itu buat banyak orang yang tidak percaya Yesus, itu suatu kebodohan. Geblek banget orang Kristen. Percaya Tuhan 3, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Kita di mocking lah ya. Tapi itu sudah bagian kita, saudara, waktu kita percaya Injil. Tetapi, saudara, the gospel itu the power, saudara. Kalau kita yang belajar bahasa Inggris, ada kata the dalam bahasa Inggris itu artinya definite article. Hanya satu, saudara. Bahwa Injil kasih karunia adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Arti kata menyelamatkan, saudara, bukan hanya kita diselamatkan dari kematian kekal. Kabar baiknya, saudara. Tetapi kita diselamatkan dalam setiap aspek hidup kita, saudara. Kalau saudara saat ini sedang mengalami tantangan. Tantangan setiap orang beda-beda, saudara. Dan saya percaya, dan saya mau menyatakan, setiap kita memiliki tantangan. Ada yang tantangan dalam kesehatan, ada yang tantangannya dalam hubungan, ada yang tantangannya dalam keluarga, saudara, keuangan, apapun itu, saudara. Tetapi semua orang memilikinya. Dan kabar baiknya, saudara, kita sebagai anak Tuhan,
diberikan kunci jawabannya. Bahwa kekuatan itu, Injil itu adalah kekuatan yang menyelamatkan kita. Ya saudara? Saudara, Yesus ini tokoh yang sangat unik. Mungkin kita sering bertanya ya, kok bisa ya kitabnya sama perjanjian lama, tetapi orang Yahudi nggak percaya Yesus. Karena mereka memiliki pola pikir yang berbeda, saudara. Yesus ini, saudara, kalau kita melihat di perjanjian lama itu dinubuatkan dalam banyak aspek kehidupan dia. Tidak ada seorang pun di dunia yang kelahirannya diprediksi. Di mana dia lahir diprediksi. Lalu bagaimana dia hidup. Dalam kehidupannya dia akan membuat banyak mujizat. Dan cara matinya pun dinubuatkan, saudara. Ada seorang ahli matematika, dan saya nggak sempat catat di sini. Dia membuat perkiraan. Kalau ada seseorang yang bisa diprediksi dari perjanjian lama dicomot satu ayat, ada seseorang yang akan dilahirkan di Bethlehem. Itu kemungkinannya 1 banding katakan 8 juta misalnya ya. Terus dilahirkan oleh seorang perawan dari Yesaya 7 ayat 14, saudara. Itu kemungkinannya udah langsung wush. Sehingga hasil akhirnya dia bilang begini. Perbandingan bagaimana seseorang seperti Yesus akan dilahirkan adalah bagaikan seperti kamu ambil sebuah jarum, lalu naik pesawat terbang, mata kamu ditutup, lalu kamu lemparkan jarum itu ke bawah. Kamu mendarat, kamu harus cari jarum itu di dunia ini. Sebegitu mustahilnya, saudara. Yesus itu pribadi yang saudara tidak akan menemukan di mana-mana. Itu keunikan yang pertama, saudara. Dia dinubuatkan waktu dia di Mika, saudara. Bahkan, saudara, waktu orang Majus datang, ini cerita yang hari Natal, saudara tahu semua ya. Orang Majus datang, orang Majus itu orang bijak dari timur, ya. Kemungkinan dari Persia, ya, karena dinubuatkan mereka datang. Waktu mereka datang, mereka melihat kota Yerusalem yang megah, yang paling terang dari antara semuanya. Lalu mereka mampir ke situ karena di situ ada raja. Lalu mereka bertanya, di mana raja yang akan lahir itu? Adalah kecenderungan kita, saudara, manusia. Kalau kita mencari sesuatu jawaban, mencari suatu pertolongan, kita mencari kepada sesuatu yang masuk akal. Nggak mungkin Yesus itu lahirnya di kota kecil. Seorang pembebas besar. Dia pasti lahirnya di kota yang besar. Kalau saudara berlatar belakang dari bukan siapa-siapa. Dari kota yang lahir dari mana kota ini? Di mana itu? Ada ya kota kayak gitu misalnya. Atau saudara bahkan nggak berpendidikan. Saudara berasal dari keluarga yang tidak punya apa-apa. Saudara bisa dipakai oleh Tuhan. Karena Tuhan memakai yang lemah, yang memalukan di mata dunia, menjadi sesuatu yang besar di mata dunia, saudara. Kelahirannya dari seorang perawan, ya saudara. Bagaimana dia melakukan mujizat, seperti saya bilang tadi. Sudah dibuatkan jauh-jauh hari. Dan waktu dia lahir, saudara, raja-raja membawa persembahan kepada dia. Ya saudara. Lalu apa lagi yang terjadi? Alkitab kita, Injil kita hanya mencatat Yesus lagi umur 12. Nah, ini jadi pertanyaan lagi. Kok Alkitab nggak jelas? Hanya dikabarkan waktu lahir, lalu tiba-tiba umur 12, lalu tiba-tiba langsung umur 30. Saudara, sekali lagi, kita memiliki kitab ini yang amazing, kalau saudara ngerti. Pertanyaan yang saudara pertanyakan itu adalah pertanyaan juga yang banyak anak Tuhan pertanyakan, termasuk saya. Ya. Tetapi kita perlu mengerti, kitab Tuhan itu, Alkitab kita 66 kitab, itu ditulis selama ribuan tahun oleh puluhan orang yang berbeda yang nggak pernah kenalan, banyakan dari mereka, ya, dan memiliki genre yang berbeda-beda, jenis sastra yang berbeda-beda, saudara. Ada yang sifatnya narasi, cerita, ada yang sifatnya histori, betul ya? Ada yang sifatnya puisi, ada yang sifatnya biografi semacam Injil. Ada yang sifatnya surat-surat, ada yang sifatnya juga masa depan, gambaran-gambaran seperti kitab Daniel dan kitab Wahyu. Jadi ada keunikan, ada cara membaca tersendiri untuk setiap kitab-kitab tersebut. Dan waktu kita membaca kitab Injil, kita mesti mengerti bahwa biografi di abad pertama itu bukan seperti biografi kita saat ini. Kalau kita menulis
Waktu di antara kita misalkan ada penulis, ya, lalu membuat biografi dengan Pastor Yudi Gumanti dengan kehidupannya. Zaman sekarang biografi ditulis lahirnya dari siapa, keluarganya siapa, kecilnya gimana, sekolahnya di mana, nakalnya kayak gimana, ya kan? Terus pacarannya gimana, SMA-nya dan sebagainya. Biografi zaman dulu saudara di abad ke-1 itu hanya mengambil hal-hal yang sangat penting yang ingin disampaikan kepada audiensnya. Karena juga saudara, kertas itu zaman dulu tidak segampang dan semurah saat ini. Jadi betul-betul hanya yang sangat-sangat penting yang dituliskan. Yesus dalam Alkitab kita, dalam keempat kitab Injil itu saudara, kita bisa melihat kehidupan garis besarnya kehidupan Kristus. Waktu dia memulai pelayanan. Lucu saudara, kalau saudara perhatikan. Waktu Yesus belum ngapa-ngapain, belum memulai pengajaran, dia datang untuk dibaptis. Ada satu kitab di antara 4 Injil itu yang tidak menceritakan Yesus yang dibaptis. Yang mana saudara? Saudara mungkin tahu. Ya, karena di situ dia digambarkan sebagai Tuhan. Nggak perlu dibaptis. Yesus dibaptis. Dan waktu dia dibaptis, ketiga kitab Injil sinoptik menyatakan bahwa ada suara dari langit yang menyatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Yesus itu dinyatakan berkenan, kesayangan sama Bapa sebelum dia mulai apa-apa. Saudara, waktu saudara terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara belum ngapa-ngapain. Nggak seperti orang-orang di depan pemusik yang bisa ini, yang kelihatan di panggung, saudara. Saudara hanya bisa berdoa, saudara hanya bisa melakukan sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Tuhan sudah menyatakan saudara adalah anak yang dikasihi. Yesus dibaptis itu di Sungai Yordan, saudara. Salah satu titik terendah di muka bumi ini, ya saudara. Dan ada kejadian lain. Waktu Yesus naik ke atas gunung yang tinggi, yang kita percaya adalah Gunung Hermon, saudara. Di sana ada penampakan 2 orang lagi, yaitu Elia dan Musa. Dan Yesus ditransfigurasi. Badannya bersinar, berkilau-kilauan, ya saudara. Yesus ada di atas gunung bersama 2 tokoh perjanjian lama yang terkenal. Elia dan Musa adalah 2 nabi perjanjian lama yang kedua-duanya juga naik ke atas gunung, saudara. Dan kebetulan dalam tanda kutip, kedua nabi tersebut adalah nabi yang sangat dihormati oleh bangsa Israel. Musa sebagai penerima hukum dan Elia sebagai penegak hukum. 2 nabi yang sangat terpandang di Israel. Dan Yesus bertemu dia. Dan di atas gunung sekali lagi, Yesus dinyatakan, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Saudara, waktu saudara lagi ada di lembah, dalam kehidupan saudara, lagi jatuh, lagi sedih, lagi bete, lagi bangkrut, lagi putus pacaran, lagi hal-hal yang jelek saudara, saudara lagi condemn diri sendiri, Tuhan nyatakan, kamu adalah anak yang kukasihi. Dan waktu saudara lagi tinggi juga, lagi saudara, Tuhan lagi angkat saudara, Tuhan juga tetap nyatakan saudara adalah anak yang dikasihi. Dalam setiap kehidupan kita saudara, Tuhan setia menyatakan, aku mengasihi engkau. Ya saudara, saudara bisa lupa berbagai macam khotbah mingguan. Saudara walaupun datang ke GBC, nggak ada jaminan saudara. Saudara itu hidup berkemenangan, karena kalau saudara tidak percaya apa yang kami sampaikan. Saudara hanya perlu ingat bahwa saudara adalah anak yang dikasihi. Itu identitas saudara. Melekat, tidak ada yang bisa mengambilnya. Bahkan keadaan buruk sekalipun saudara. Saudara, dalam permulaan pelayanannya, dia memanggil murid-muridnya. Dia memberikan contoh bahwa Yesus itu sebenarnya nggak perlu murid, betul saudara ya. Nggak perlu bantuan orang-orang untuk pelayanan. Yesus, kalau gereja sekarang istilah Yesus bisa sambil main drum, sambil main piano, sambil niup, sambil nyanyi. Sambil khotbah. Semuanya dia. Bisa. Tapi Yesus kasih contoh sama kita. Dia merekrut murid-murid. Ya saudara. Kalau saudara pernah mendengar, contohlah hidupnya Yesus, kita harus seperti Yesus. Itu betul saudara. Baik. Maksudnya baik. Tapi kita tidak bisa menjadikan kesempurnaan kehidupan Yesus menjadi keharusan, dipaksakan kepada kita. Karena contohnya begini saudara, Yesus merekrut 12 murid
Saya pakai kata merekrut lah ya. 12 murid. Kalau saudara mengambil prinsip-prinsip bagaimana cara memilih murid-murid yang baik melalui hidupan Yesus, sebenarnya saudara juga nggak bisa. Kenapa? Karena Yesus dalam tanda kutip fail. Dari 12 itu satu bandit, saudara. Dan banditnya pun ketahuannya di akhir-akhir, ceritanya buat yang lain, ya. Yang namanya Yudas. Iya, betul. Yudas itu tidak selamat, saudara. Karena lucunya, walaupun Alkitab berulang kali menegaskan bahwa Yudas Iskariot itu tidak selamat, somehow banyak orang Kristen yang baik hati, lebih baik daripada Tuhan Yesus. Dia bilang, kalau Yudas nggak menjual Yesus, Yesus itu nggak selamat. Kita itu nggak selamat loh. Jadi Yudas itu hero. Ya, dunia ini senang sama penjahat yang jadi jagoan. Makanya Marvel pun bikin Venom, Black Adam, ya. Semua yang badit-badit tapi jadi pemeran utama, ya saudara. Yesus merekrut murid-murid. Dia mengajar, dia melakukan banyak mujizat. Saudara, tidak ada yang bisa membantah ini. Bahwa Yesus historis. Ada seseorang yang pernah hidup di dunia ini yang namanya Yesus, yang disebut orang anak Maria, anak tukang kayu dari Bethlehem. Dan dia mengajar di Yudea, ke Yerusalem. Dan dia banyak melakukan mujizat. Ini sejarah mencatat, saudara. Yang mencatat bukan hanya orang Kristen kabar baiknya. Orang Yahudi, orang Romawi yang tidak percaya Yesus juga mencatat tentang ini. Jadi kalau ada yang bilang Yesus begini begono, kita tahu. Kita sama-sama tutup buku kita, kitab suci kita semua tutup. Kita baca dari sejarah aja. Yesus itu lahirnya di mana? Yesus itu matinya bagaimana? Semuanya clear, saudara. Karena kita diajarkan, kita ini punya iman yang gak buta, saudara. Yang kamu harus percaya begini. Iman kita itu dalam tanda kutip bisa dibuktikan. Iman kita itu tidak bertentangan dengan sejarah. Kalau ada agama baru yang bilang, Gajah Mada itu mempunyai senjata revolver dan RAM M60. Gajah Mada tuh, dia mengalahkan semua musuh-musuh di Nusantara dengan tanknya. Dan kita tahu kan, ngomong kosong. Sejarah membuktikan zaman Doeloe itu tidak ada pistol dan tank. Tapi kalau kita buat ngibulin 100 tahun ke depan, generasi yang ke depan, mungkin mereka berpikir, emang dari zaman dulu udah ada, ya. Tapi karena ada seseorang yang bertapa lalu mendapatkan hikmat, lalu menjadi nabi tiba-tiba, saudara akan tutup semuanya itu, percaya buta. Tidak, saudara. Kekristenan tidak begitu. Saudara bisa kontraskan. Saudara bisa cari. By the way, saudara. Ini kebanggaan buat kita semua. Kekristenan adalah satu-satunya kepercayaan yang dibedah, dikulitin tipis-tipis, tapi tetap bertahan sampai sekarang. Kalau dunia tahu ada banyak sekali korupsi teks, istilahnya, saudara. Dalam Bible, ada kontradiksi A dan B di sini dan di sini. Itu taunya dari mana, saudara? Orang Kristen sendiri yang menyatakannya. Kita itu nggak ngumpet-ngumpetin. Jangan kasih tahu. Ini kitab Matius pasal 1 itu silsilahnya tuh hancur-hancur. Kita simpen aja, hapus. No, saudara. Kita tampilkan apa adanya. Dan firman Tuhan buat kita, saudara, itu betul-betul kita nggak percaya firman yang turun dari langit ke debu. Nggak percaya. Kita percaya Tuhan memakai Roh Kudus menginspirasi orang menulis. Itulah sebabnya cara Matius menulis beda dengan cara Markus menulis. Cara Yohanes menulis beda dengan Musa menulis. Ya saudara, itu yang kita percaya. Semuanya betul-betul firman Tuhan. Dan saat ini saudara akan amazed. Kok bisa ya di kitab Kejadian yang ribuan tahun lalu ditulis Musa, hidupnya paralel dengan Yesus. Itulah kenapa saudara Matius itu memparalelkan Yesus dengan Musa. Saudara akan menemukan banyak sekali persamaan antara hidupnya Yesus dengan hidupnya Musa di kitab Matius. Kenapa Matius? Karena Matius itu audiensnya orang Yahudi. Jadi dia itu, karena audiensnya orang Yahudi, saya ngomongin tentang berbau-bau Yahudi, kalian ngeh semua. Kalau saya bawa Matius ini kepada orang China, Cungkuor, cuma segitu doang saya bisanya. Ya. Kagak ngerti dia. Oleh sebab itu, di kitab Matius, saudara tidak menemukan kerajaan Allah. Karena saudara akan menemukan kerajaan sorga. Kenapa? Apa beda kerajaan surga sama kerajaan Allah? Sama.
Orang Yahudi tidak boleh menyebutkan nama Allah dengan sembarangan. Maka dia ganti jadi kerajaan sorga. Ya saudara, saudara, Yesus itu ngajar melakukan mujizat. Semuanya perbuatan baik. Tapi apakah hasilnya baik-baik, saudara? No. Sama mungkin dengan saudara. Saudara di kantor, di sekolah, ketemu orang di warga, RT, RW kalian semua masing-masing. Hidup kalian baik. Bahkan mungkin menolong orang. Ada acara apa, kalian nyumbang, ikut partisipasi dan sebagainya. Belum tentu saudara hasilnya itu dianggap baik buat orang. Ada yang bilang, cari muka, sombong, belagu. Selalu ada begitu. Yesus juga sama, saudara. Waktu Yesus berbuat baik pada banyak orang, dia mendapatkan perlawanan. Dan lawannya nggak kaleng-kaleng, saudara, yang gede-gede lawannya. Ya, saudara. Tetapi dia menghidupi kehidupan yang sempurna. Semua tuntutan di hukum Taurat, itu dia taati dengan sempurna. Saudara, setelah dia menghidupi kehidupan yang sempurna ini, dia mengakhiri misinya. By the way, dari tadi saya ngomong ini semua, saya nggak cerita misinya ya. Kenapa Yesus itu harus lahir jadi manusia? Dulu saya bertanya-tanya, kok Tuhan, kenapa Tuhan perlu jadi manusia? Kenapa Tuhan kalau mau mengampuni dosa saya, karena Engkau Maha Kuasa, ampuni saja. Beres kan, pasti bisa kan? Saudara, Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, amin. Tapi kita jangan lupa, Tuhan punya aspek yang lain. Tuhan itu Maha Adil. Keadilannya dia tidak bisa bertentangan dengan kasihnya dia. Dosa, Roma 3:23 bilang, upah dosa ialah maut. Dan semua manusia itu sudah berbuat dosa, saudara. Roma 6 ayat 23 juga bilang begitu. Semua manusia sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena semua dari kita pasti berdosa. Pasti, saudara. Kalau saudara ada yang bilang berpikir begini, pastor, saya sih ada dosa, tapi dikit banget. Mungkin waktu saya kecil saya nggak sadar, saya suka marah-marahin papa mama saya, tapi sejak saya dewasa gini, saya tidak pernah berbuat dosa. Saya jadi atasan yang baik, saya jadi bawahan yang baik, saya jadi suami yang baik, istri yang baik, jadi anak yang baik, orang tua yang baik. Tidak pernah ada yang komplain sama saya. Kalau saudara punya standar begitu, saudara mirip banget dengan seorang ahli hukum yang muda yang datang kepada Yesus. Guru yang baik, katanya gitu. Kenapa engkau panggil aku baik? Saudara, kita bersyukur ya, saudara datang ke gereja. Dan di gereja tuh saudara diajarkan firman Tuhan. Kalau saudara dengar ini, mengapa engkau memanggil aku baik? Tidak ada yang baik selain Allah, kata Yesus begitu. Terus orang akan menangkap cerita ini. Tuh kan, Yesus bilang, kenapa kamu panggil aku baik? Yang baik itu cuma Allah. Aku bukan Allah. Dia bisa terjemahkan begitu. Terbalik, saudara. Kenapa kamu panggil aku baik? Apakah maksud kamu, aku Allah? Itu yang Tuhan Yesus maksudkan. Karena kenapa, saudara? Yesus memang tidak pernah keliling-keliling Yerusalem bilang, aku adalah Tuhan, sembahlah saya. Aku adalah Tuhan. Saudara, dirajam, bro. Zaman dulu itu orang Yahudi nggak boleh ngomong Tuhan sembarangan. Ini keliling-keliling petantang-petenteng sebut-sebut aku adalah Allah, aku adalah. Saudara, nggak bisa, saudara. Tetapi apa yang bisa kita dapatkan dari kehidupan Yesus? Banyak orang datang kepada Yesus dan menyembah Yesus. Dan Yesus tidak pernah menolak mereka. Kalau dia bilang, jangan sembah saya bukan Tuhan. Nah, itu saudara boleh berargumentasi. Yesus tidak pernah menolak penyembahan. Membuktikan bahwa dia memang layak untuk disembah, saudara. Dan satu-satunya yang layak disembah buat orang Yahudi dan buat orang Kristen adalah Tuhan. Amin, saudara. Dia harus jadi manusia, seperti saya bilang tadi. Karena manusia berdosa dan upah dosa ialah kematian. Terjadi dilema, Tuhan yang sayang sama manusia, tapi mereka harus dihukum selamanya karena mereka berdosa. Tuhan, ya satu-satunya yang tidak berdosa adalah Tuhan. Ya, ada malaikat sebenarnya,
Tapi ada contohnya satu udah jatuh. Ya, jadi nggak aci. Yang tidak bisa berdosa hanya Tuhan. Tapi Tuhan nggak bisa mati, saudara. Masalahnya gitu. Jadi apa wisdomnya Tuhan? Tuhan yang tidak bisa mati ini harus menjadi manusia yang bisa mati. Oleh sebab itulah Yesus hidup di dunia ini. Menjalankan semua tuntutan hukum Taurat. Tidak ada celah. Karena Yakobus 2 ayat 10, saudara. Kalau saudara masih berpikiran seperti anak muda tadi, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh kerajaan hidup yang kekal, katanya. Sebenarnya saudara, Yesus saatnya timingnya yang pas buat nginjil. Percayalah kepadaku, maka kamu akan memiliki hidup kekal. Betul saudara? Tapi Yesus nggak ngomong gitu loh saudara. Yesus membawa anak muda ini kepada hukum Taurat. Apa yang hukum Taurat katakan? Hormatilah ayah ibumu, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Dan orang muda ini dengan pedenya bilang, dan saya yakin dia jujur saudara. Guru, semuanya sudah saya lakukan sejak kecil. Cilah. Tapi Yesus bilang begini, ada satu yang kurang. Waktu saudara menyombongkan apa yang saudara perbuat sama Tuhan, Tuhan bilang ada satu yang kurang. Jual semua harta kamu, ikut saya. Orang itu langsung sedih. Ya ampun, pabrik rumah, villa, mobil listrik baru beli. Nggak, nanti aja lah, udah mau mati aja lah. Ya, saudara. Yakobus 2 ayat 10 juga bilang begini saudara. Kalau engkau melanggar satu dari hukum, kamu dianggap melanggar seluruhnya. Saudara tahu hukumnya Tuhan buat orang Yahudi ada berapa? Bukan hanya 10 saudara. Ada 613. Jeng-jreng. Saudara fail satu, fail semua. Karena tidak ada yang bisa mentaati secara sempurna, Yesus datang. Dan Yesus menggenapi semuanya. Dengan nilai 100 itu, dia naik ke atas kayu salib. Saudara juga mungkin berpikir, ya Pak, saya ini hidupnya baik loh. Amal, berbakti, semua perbuatan baiklah. Saudara sebutkan, saya pernah lakukan semuanya, kata dia gitu. Ya. Tapi saudara, satu dosa mengirim saudara ke neraka. Kalau memang ada orang yang hidupnya sempurna, tidak juga termasuk Maria ibunya, saudara. Ini saya harus ngomong buat kita, ya, karena ada orang-orang aneh lagi juga yang bilang Maria sama sempurnanya seperti Yesus. Maria sama tidak berdosanya seperti Yesus. Alkitab berulang kali mencatat. Saudara bisa baca Matius 1 dan Matius 2. Saudara akan menemukan frase waktu Yesus masih bayi dan lari ke Mesir. Ada 5 kali frase. Anak itu dan ibunya, anak itu dan ibunya, anak itu dan ibunya 5 kali. Saya percaya saudara, Roh Kudus ngomong begini nggak ngasal aja. Untuk menekankan bahwa anak itu lebih didahulukan daripada mamanya. Kalau buat kita tentu saja menyebutkan nama mama dan anaknya. Untuk menghormati, betul saudara? Tetapi Alkitab mencatat anak itu dan ibunya. Saudara, betul kita menghormati Bunda Maria sebagai orang kudus yang Tuhan pakai untuk menjadi saluran melahirkan Tuhan Yesus. Karena Yesus harus lahir secara normal, saudara. Yesus tidak bisa lahir dari batu, pung, jadi bayi. Tapi bisa nggak? Bisa, Tuhan kita maha kuasa, saudara. Tuhan kita bisa, Yesus lahir dari pohon, dari apa, bisa. Tapi itu nggak normal. Oleh sebab itu dia membutuhkan saluran. Demikian juga dengan kita kehidupan sehari-hari, saudara. Bisa nggak sih sebenarnya tanpa puji-pujian, tanpa asyir, tanpa multimedia, ibadah berjalan? Mungkin bisa aja, saudara. Apalagi nanti sebentar lagi zamannya robot-robot, ya. Pemusiknya pakai robot, ya kan? Nggak bakal minta cuti, nggak ada alasan apa-apa, ya saudara. Cuman colok aja. Asyiriga, selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Bisa nggak saudara? Bisa loh saudara, tapi Tuhan memakai kita sebagai channel, saudara. Bersyukur saudara kalau Tuhan pakai saudara. Kalau kami semua bisa dipanggil Tuhan untuk melayani di rumah Tuhan. Ini suatu kehormatan saudara. Ya, karena Tuhan bisa pakai siapa aja saudara. Gitu.
Yesus naik ke salib, saudara. Menebus dosa kita. Dia yang tidak berdosa harus mati menggantikan kita. Dan kita percaya, waktu Yesus disalib terjadi pertukaran ilahi yang mata nggak bisa lihat, saudara. Kita yang berdosa dijadikan benar. Karena Yesus yang benar dijadikan berdosa. Waktu Yesus digantung itu 3 jam, saudara. Itu langit gelap. Mendadak gerhana matahari. Gelap 3 jam. Dan dunia mencatat, saudara. Sejarah mencatat. Waktu ada terjadi kegelapan 3 jam. Di tanggal sekian, bulan sekian. Kita percaya itu adalah kejadian waktu Yesus disalib. Ya. Kita yang sakit-sakitan, penuh kelemahan, penuh kebobrokan, saudara. Mendapatkan kesembuhan, pemulihan, pemberesan. Kita yang stres kepalanya, saudara, yang mumet. Badan sih sehat, tapi otak ini mumet banget. Penuh ketakutan. Yesus memilih memakai mahkota duri. Nggak ada yang kebetulan, saudara, yang Yesus terima di kayu salib. Ya, Yesus itu sebenarnya cuma perlu disalib. Hanya perlu mati, saudara, supaya menebus dosa saudara dan saya. Betul ya? Tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Yesus cuma perlu mati disalib aja, beres. Tetapi Yesus memilih lewatin ekstra. Dan ini hanya tercatat sedikit loh, saudara. Yesus memilih menjalani hidupan yang dicambuk dulu. Saudara, nggak bakalan ketemu di Alkitab ada satu perikop Yesus dicambuk bla 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 panjang, nggak pernah. Sedikit, karena sedikitnya ini kita sering mengabaikannya. Tahukah, saudara? Yesaya 53 bilang, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesus itu dihancurkan, saudara. Tubuhnya itu babak belur. Supaya saudara dan saya itu dipulihkan total. Kalau saudara memiliki sakit penyakit hari ini, apapun itu, saudara. Penyakit yang bahkan tidak pernah tertulis. Karena ada tukang obat bilang gitu ya, obat ini menyembuhkan 1001 penyakit. Begitu dia beli, kok saya nggak sembuh? Penyakit 1002. Ngeles aja. Yesus itu menyembuhkan semua penyakit, bahkan penyakit yang belum ditulis, saudara. Saudara terima itu. Tapi, Pastor, kalau saya sudah berdoa nggak sembuh-sembuh gimana? Saya jujur saya nggak tahu jawabannya. Tapi saya percaya Tuhan Yesus tetap baik. Kita hamba-hamba Tuhan istilahnya, saudara ya. Itu jujur. Kita bilang nggak tahu kalau memang kami nggak tahu. Kita nggak berusaha mencoba menjawab asal bunyi aja. Enggak, kami nggak tahu. Kami nggak tahu banyak hal, saudara. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa dan kita tahu itu, saudara. Dan Alkitab memberikan guide yang sangat jelas bahwa Tuhan itu ingin menyembuhkan kita. Ingin memulihkan kita. Dia nggak pengen kita itu hidupnya susah terus. Ya, saudara. Tapi pasti susah. Pasti mengalami kesusahan. Susah yang dicari-cari sendiri sama susah yang nggak dicari sendiri. Pastor Iskandar pernah bilang, kita nggak perlu cari masalah datang sendiri. Ya, saudara, malah kadang-kadang rombongan. Ya kan? Tapi kabar baiknya, saudara, Yesus itu nggak hanya mati. Kalau dia mati, stop. Paulus bilang, sia-sialah pengharapan kita. Sia-sialah iman kita. Sia-sialah pemberitaan kami, kata Paulus. Tapi puji nama Tuhan, dia bangkit, saudara. Ibaratnya, waktu saudara bayar makan di restoran, saudara kan gesek kartu kredit buat yang punya. Ya, gesek. Sek. Oh, tap. Saya udah lama nggak punya peser, jadi ya. Kita bayar pakai kartu kredit, tap gitu kan. Sudah dibayar belum makanannya? Sudah, ya kita pulang kan. Itu mirip sama orang-orang di perjanjian lama, saudara. Mereka berdosa. Lalu setiap tahun imam besarnya mempersembahkan korban. Terus waktu dia mempersembahkan korban, waktu Yom Kippur dia keluar. Imam besarnya keluar setelah memercikan darah di ruang Maha Kudus. Waktu dia keluar, semua bangsa Israel bersorak, yeay, dosa kita diampuni 1 tahun. Ya. Tetapi sebenarnya itu kayak kartu kredit. Belum benar-benar dibayar. Dibayarnya itu benar-benar waktu tagihannya datang dan kamu bayar. Pas, itu baru kamu bayar beneran. Saudara paham nggak?
Jadi waktu Yesus datang ke dunia ini dan dia mati, dosa kita tuh benar-benar dibayar. Alkitab mencatat gini, waktu perjanjian lama itu mereka hanya menutupi dosa. Ibaratnya saya kotor, penuh dosa, saya hanya pakai baju baru aja. Dari luar kelihatan bersih, tapi sebenarnya dalam saya kotor. Tetapi Yesus, apa yang Yesus lakukan adalah dia membuat bajuku yang merah seperti kirmisi menjadi putih seperti salju. Diputihkan, dibuang, saudara, diambil. Diambil bukan kemana-mana, ditimpakan ke dia. Karena Tuhan yang adil, ingat saudara. Tuhan nggak ambil dosa, sapuin debu di bawah karpet, ditutup, bersih-bersih. Padahal debunya di bawah karpet semua. Yesus ambil semua dosa saudara. Dan dia bayar saudara. Dia dimurkai oleh Bapa. Oleh sebab itu, menggenapi juga saudara hidupnya dia. Mazmur 22. Disalib dia teriak, Eli, Eli, lama sabatani. Dengan suara kencang. Menggenapi. Kenapa saudara? Supaya terjadi pertukaran juga. Saudara mungkin merasa Tuhan tinggalkan saudara. Jawabannya nggak pernah saudara. Karena Yesus pernah ditinggalkan Tuhan, Bapa, untuk sesaat. Karena dia menanggung dosa seluruh dunia. Saudara bayangin aja, dari sejak Adam sampai sekarang ada berapa miliar manusia yang berdosa. Dan seluruh dosa itu ditanggung oleh Tuhan Yesus. Itulah sebabnya waktu di malam terakhir di Taman Getsemani, dia itu sangat ketakutan, sampai berpeluh darah. Buat kita, lebay Yesus, takut banget. Kan lu sakti, ya kan? Lu kan jagoan neon. Ya kan? Kok keringetan takut begitu? Karena buat kita saudara, membayangkan dosa, dosa dikit, dosa kecil. Tapi buat Tuhan yang kudus, dosa itu sangat nggak bisa gabung saudara. Tetapi Yesus mengambil buat saudara dan saya. Dan dia ditinggalkan Bapak. Semua dia lakukan buat kita saudara. Dan kabar baiknya lagi saudara, bukan hanya dia mati bangkit. Dan bangkitnya dia itu sebagai resit, saudara. Bahwa saudara sudah dibayar lunas. Saudara bisa lega sekarang. Bahwa saudara sekarang bisa damai dalam hati saudara. Saudara, karena saudara ini sekarang sedang berdamai dengan Tuhan yang murka terhadap dosa. Kita ini sekarang hopeng sama Tuhan. Asal kalian tahu. Ya. Terus, saudara, kabar baiknya lagi dia naik ke surga. Buat ngapain? Sediakan tempat buat saudara dan saya. Ya saudara, kalau ada di antara kita yang sedang menghadapi ketakutan. Kalau saya pergi, apa yang terjadi? Kalau pasangan saya pergi, apa yang terjadi? Saudara, buat anak Tuhan, sebenarnya nggak ada yang rugi. Kita sehat, sama seperti Paulus bilang, hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Dan saya, iya. Kalau saudara tanya saya, kalau gitu pastor siap mati ya? Ya. Saya tidak mau mati. Saya mau hidup. Saya mau menikmati kehidupan yang sebentar ini di dunia lebih lama. Dengan orang-orang yang saya kasihi. Dan keluarga saya, dengan istri saya, dengan anak-anak saya. Karena di surga, Lucia bukan lagi istri saya. Ya. Jadi kita diajarkan ya. Yesus bilang begini sama orang Saduki. Kamu sesat. Di surga itu nggak ada kawin-mengkawinkan, ya. Jadi saya percaya sama Yesus yang ngomong dah, ya. Jadi kalau ada yang bilang di surga ada kawin-kawinan, saya lebih percaya sama Yesus lah, ya. Kenapa saudara? Waktu Yesus bangkit, banyak saksi matanya, ini kabar baiknya. Ada orang ngeklaim A, B, C, D, apa Z, tapi nggak ada yang saksi. Peret banget, ya kan? Percaya aja sama gue, nggak percaya mati lo, misalnya gitu ya. Yesus itu waktu dia bangkit disaksikan banyak orang. Keliling-keliling. Dan yang menyaksikan ini di TKP-nya saudara di Yerusalem. Saudara nggak bisa, kalau saya ngibul, saya lahir di kota A, di pulau yang terjauh, yang nggak ada internet, yang penduduknya cuma 10 orang tuh saya bilang, di sana saya tadinya mati lalu saya bangkit. Percaya nggak? Ada saksinya di sana. Tapi kita ngomongin di Jakarta saudara. Nggak ada yang percaya saudara. Tapi kalau saya ada kejadian besarnya di Jakarta dan saksinya semua di Jakarta,
Saya nggak bisa ngecap di Jakarta, saudara. Saudara paham nggak? Yesus itu betul-betul mati, hidup, bangkit kembali, dan naik ke sorga disaksikan banyak orang. Alkitab mencatat bahkan banyak di antara mereka masih hidup. Ya saudara, kenapa saya ngomong ini semua, saudara? Kembali lagi. Karena buat kita yang namanya Injil, yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Pertama hidup kita, saudara. Lalu seluruh aspek kehidupan kita. Ini adalah suatu kebodohan. 1 Korintus bilang begitu. Injil adalah kebodohan bagi dunia, saudara. Tetapi kabar baiknya juga, saudara. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Saudara, buat banyak orang yang di dunia bilang, oh kamu pintar, kamu pintar. Buat Tuhan itu bodoh. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil yang terdengar bodoh, saudara, bukan pemberitanya. Jelas ya, saudara? Pemberitanya tidak terdengar bodoh, bukan? Tapi beritanya tuh terdengar bodoh. Bodoh banget. Ada Tuhan jadi manusia, mati pula. Matinya bukan nggak mati baik-baik, lu bikin malu matinya. Matinya tuh dihukum salib. Kematian terpaling hina di zaman Romawi. Ditelanjangi. Dan saya percaya ditelanjangi itu tidak bulat. Pakai pakaian dalam. Karena konteks zaman dulu, pakai kolor aja udah telanjang. Ya. Karena saya mengalaminya di waktu saya di Jepang. Saya pakai celana pendek. Saya keluar rumah. Gak boleh, kata dia. Kenapa? Itu pakaian dalam, kata dia. Ya itulah, saudara, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya. Jadi saudara datang ke gereja juga dapat pengetahuan kalau saudara ke Jepang. Ya, banyak bagus ya ke gereja itu, saudara. Saudara, terima Tuhan Yesus buat saudara-saudara yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Hari ini saudara sudah mendengar bahwa Tuhan pencipta dunia ini sungguh mengasihi saudara. Karena kasihnya begitu besar terhadap saudara dan dunia yang berdosa ini, Dia datang ke dunia ini menambahkan dalam dirinya keterbatasan sebagai manusia dan Dia menghidupinya. Lalu kesempurnaan itu diberikan kepada saudara dan saudara dinyatakan benar bukan karena saudara benar. Saudara, jika saat ini saudara mendengarkan Injil kasih karunia bahwa Tuhan Yesus sudah mati buat saudara, terima keselamatan itu, saudara.